Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Samuel Dendi Krisande, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Akuntansi Keuangan Dealer. Hari ini saya Fahmi Hidayatullah dari kelas 3B Administrasi Bisnis Otomotif akan mempresentasikan sebuah laporan keuangan dealer yaitu Astra Honda. Di sini ada beberapa laporan, pertama kita ada master item. Master item di sini berfungsi sebagai kita melihat list produk apa saja yang akan dijual pada sebuah dealer. Kita lihat di sini ada nama-nama kendaraan bermotor, ada Honda Beat, Honda Genius, Focus Scoopy, Vario, Honda PCX, dan lainnya. Selain nama-nama motor atau nama-nama barang, kita bisa melihat di sini ada harga beli, harga jual, supplier, dan profit. Profit di sini adalah nilai selisih antara harga beli dan harga jual. Harga beli di sini saya ambil contoh pada Bit CBS adalah 14.665.000. Harga beli artinya kita harga saat kita membeli atau mensuplai barang pada PT Astra Honda Motor di sini. Nah, bedanya dengan harga jual ialah harga yang kita jual kepada konsumen. Kemudian setelah master item kita ada kontrol stok. Nah, di kontrol stok di sini kita juga bisa melihat ada nama-nama motor atau produk-produk kendaraan apa yang kita jual juga. Sesuai dengan namanya, kontrol stok kita di sini sebuah sheet untuk mengawasi atau mengkontrol stok-stok pada kendaraan yang dijual. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah Honda Vario 150 Sporty Series dengan persediaan awalnya ialah 10. Kemudian eh, ada ada 5 unit masuk. Di sini masuk artinya saat kita melakukan transaksi pembelian, artinya kita mensuplai barang tersebut, ada 5 unit masuk ke dealer kita. Nah, pada kolom keluar di sini artinya kita kita ada transaksi sebuah penjualan sebanyak 2 unit, maka di sini ada keluar 2. Kemudian ini diakumulasikan, makanya ada saldo di sini senilai 13 unit dengan HPP atau harganya sebuah sebuah motor Honda Vario 150 Sporty Series di sini per unitnya ialah 20.715.000. Nah, setelah itu kita di sini kita kalikan 13 dikali 22.715.000, maka hasilnya adalah 295 juta. Nah, di sini juga ada kolom buffer stock. Buffer stock di sini artinya adalah jumlah stok jaga-jaga kita. Artinya pada stok berapa sih kita harus mengorder, pada stok berapa sih kita tidak perlu mengorder. Saya ambil contoh di sini adalah Bit CBS. Di sini awalnya 10 dan buffer stoknya atau stok jaga-jaganya ialah 5. Berarti di sini stok masih aman. Nah, kalau misalkan saya ganti dengan 3 di sini, nah artinya di sini kita kurang 2 nih dari stok jaga-jaga kita, maka kita perlu order. Kemudian kita bisa melihat di sini persediaan barang. Ini merupakan persediaan barang dari seluruh jumlah total barang yang ada di sini. Nilai-nilainya. Nilainya yaitu 12.017.043.000. Kemudian kita pergi ke daftar akun. Nah, daftar akun di sini artinya kita lihat di sini kita masukkan modal kita ada 15 miliar untuk membeli sebuah persediaan barang, karena di kontrol stok di sini kita melihat persediaan barang saja 12 miliar. Artinya kita perlu modal yang cukup atau lebih untuk membeli eh, untuk membeli produk-produk sebagai persediaan barang. Kita lanjut pada penjualan. Nah, di sini penjualan artinya kita ada transaksi-transaksi, kita mencatat transaksi, kemudian kita input, kita olah datanya.
Di sini saya ambil contoh pada tanggal 21 November 2019. Nah, di sini ada melakukan penjualan barang terhadap Henry sebagai customer-nya yang beralamat di Jakarta dengan nomor teleponnya sekian. Dia Henry di sini membeli sebuah kendaraan Vario 150 Sporty Series. Dia membeli dengan 2 unit dengan harganya 24.715.000 yang kemudian dikali 2 maka hasilnya ialah 49.430.000. Nah, setelah itu kita juga bisa mencetak invoice-nya di sini. Tapi saya akan lanjut pada rekap penjualan. Nah, di rekap penjualan di sini kita bisa merekap total penjualan kita per hari. Misalnya di sini pada tanggal 21 November, tanggal 28 November, 1 Desember. Karena ini sangat berguna ketika pada saat ada penjualan yang sangat banyak, maka kita perlu merekap penjualan. Nah, setelah rekap penjualan ini, kita olah datanya pada jurnal umum. Di jurnal umum di sini kita tuliskan sesuai pada rekap penjualan. Kita tuliskan tanggalnya, nomor fakturnya, transaksinya. Nah, pada transaksinya kita tulis penjualan 2 unit motor Honda kepada Henry sesuai pada penjualan atau rekap penjualannya di jurnal umum. Nah, karena dia melakukan transaksi penjualan, maka ada uang masuk atau kita mendapatkan uang di perusahaan. Maka transaksinya ialah akunnya kas pada debit, artinya uang itu masuk pada kas di perusahaan. Kemudian di sisi kredit ada penjualan barang, karena kita menjual barang tentunya. Kemudian kita ada pembelian. Nah, pembelian di sini artinya kita, seperti yang saya katakan, kita mensuplai barang ke dealer kita. Di sini saya ambil contoh pada tanggal 30 November 2019 dengan nomor PO 002.30.11.19 dengan nama supplier tentu PT Astra Honda Motor selaku suppliernya. Kemudian nama barangnya. Nah, nama barang apa saja yang ingin kita kita ingin beli. Kemudian berapa jumlahnya. Nah, di sini nama barangnya adalah CB 150 Verza Macho Matte Black. Dengan kita membeli 3 unit, maka 3 kali dengan harga per unitnya 18.945.000 dikalikan 3 maka hasilnya 56.835.000. Dengan saldo akhirnya di sini saldo akhirnya kita melihat pada bisa juga sebagai bisa melihatnya juga di kontrol stok. Setelah kita melakukan pembelian ini maka saldonya 7. Begitu. Setelah pembelian ini kita olah lagi datanya pada di jurnal umum. Nah, ini dia. Pada tanggal 30 November 2019 nomor fakturnya sama, pembelian transaksinya yaitu pembelian 3 unit motor Honda CB 150 Verza Macho Matte Black. Nama akunnya pada sisi debit yaitu pembelian barang karena kita membeli barang tentunya dengan sejumlah nilai uang tentunya. Dan di sisi kredit tentu ialah kas karena kita membeli, artinya kalau kita membeli kita mengeluarkan uang, maka di sisi kredit kita mengeluarkan uang. Nah, tentunya di sisi debit dan sisi kredit kita harus sama nilainya agar balance. Nah, setelah kita dari jurnal umum, kita berlanjut pada buku besar. Nah, buku besar di sini artinya kita merekap sesuai dengan nama-nama akunnya. Di sini nama akunnya adalah kas. Nama akun kas, kita bisa lihat di sini tanggal, uraiannya penjualan 2 unit, ada pembelian 5 unit motor Honda, pembelian 3 unit motor Honda, ada nomor fakturnya, debitnya. Karena tadi yang saya katakan pada daftar akunnya, kita mempunyai modal 15 miliar.
tentu di sini saldo awal kita 15 miliar. Kemudian kita mendapatkan transaksi penjualan senilai 49 juta, maka kita itu menjadi sebuah penambahan saldo kita kan pada saat menjadi penambahan saldo kita pada saat terjadinya penjualan. Nah, ketika terjadi pembelian, ini merupakan menjadi pengurangan saldo kita. Tentu karena ini adalah kas. Kemudian selain kas, kita bisa melihat pembelian barang. Nah, pembelian barang ini adalah sesuai sama, ini merupakan sebuah rekap sesuai nama-nama akun tadi. Baik, setelah buku besar kita lanjut ke neraca. Nah, di neraca ini kita bisa melihat total aktiva kita, total pasifa kita, yang tentu hasilnya itu harus balance atau seimbang antara aktiva dan pasifa. Di sini kita lihat total akhirnya ialah 27.090.545.000 pada sisi debit. Nah, maaf pada sisi aktiva. Dan di sisi pasifa tentu juga sama dengan sisi aktiva dan pasifa itu sama. Nah, kemudian kita lanjut pada laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi kita di sini ada nama akun pendapatan pada penjualan barang tentunya. Nah, nilai 243.912.000 ini dari mana? Ini merupakan sebuah total kita karena penjualan barang kita dari rekap penjualan di sini. Nah, dari 49 juta sampai 37.700 di sini. Itu dijumlahkan semua, maka kita mendapatkan hasil 243.912.000. Artinya kita mendapatkan pendapatan kita dengan melakukan penjualan produk. Nah, kemudian kita beralih pada pembelian. Pembelian artinya kita melakukan transaksi untuk menyetok kembali barang-barang kita yang akan kita jual lagi tentunya selaku perusahaan dagang, yaitu Astra Honda, menjual kendaraan tentunya. Yang kemudian ini pada penjualan dan pembelian ini berpengaruh akan berpengaruh pada persediaan akhir yang kemudian dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 12.090.545.000. Nah, kemudian dihitung kembali tentang biaya-biayanya, maka hasilnya akan mendapatkan sebuah laba bersih senilai 12.090.545.000 rupiah. Kemudian lanjut kita pada sebuah laporan total unit penjualan. Nah, total unit penjualan di sini kita ambil per bulannya sesuai data yang ada di rekap penjualan ataupun pembelian. Nih, saya lihatkan pada bulan November 2019 total pendapatannya ialah 136 juta, total pengeluarannya 170 juta. Maka dari ini kita kurangkan dari total pendapatan dikurang dengan total pengeluaran, maka hasilnya ini 136 juta dikurang 170 juta jadinya minus 33 juta. Artinya kita terjadi kerugian. Tapi itu kita melihat dari sisi per bulan. Nah, kita lihat di sini pada Desember 2019 total pendapatan kita ada 107 juta. Nah, kemudian kita totalkan 2 bulan ini, November dan Desember, 136 juta ditambah 107 juta, maka hasilnya 243.912.000. Kemudian kita kurangkan kembali dengan total pengeluarannya. Karena di bulan Desember tidak ada pengeluarannya, kita tidak melakukan transaksi apapun, maksudnya transaksi pembelian untuk menstok kendaraan yang akan kita jual. Maka hasilnya 243 juta dikurang 170 juta, hasilnya kita mengalami profit 73.502.000. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mencari sebuah harga pokok penjualan dan laba kotor.
Di sini kita dapat ada penjualan bersih. Penjualan bersih kita yaitu yang tadi seluruh total pendapatan kita selama periode tertentu yang ingin kita hitung. Kemudian ada persediaan barang awal. Nah, persediaan barang awal ini kita lihat tadi di kontrol stok. Nah, kemudian kita ada pembelian. Pembelian ini adalah total pembelian selama periode tertentu yang ingin kita hitung. Berarti di sini 170.410.000 sama HPP siap dijual. Maka ini persediaan barang awal ditambah pembelian. Artinya ibarat kata kalau misalkan kita ingin membuka usaha menjual buku. Kita punya buku 10, kemudian kita membeli buku lagi 2, maka kita punya buku 12, 10 tambah 2, 12. Maka yang kita jual yang kita jual adalah 12 buku. Sama persepsinya dengan persediaan barang awal ini, 12 miliar 70.545.000 ditambah 170.410.000, maka hasilnya 12.240.955. Ini merupakan nilai HPP yang siap dijual. Kemudian persediaan barang akhir. Persediaan barang akhir ini biasanya di akhir periode atau di akhir periode yang ingin kita hitung. Ini tentu berbeda dengan persediaan barang awal dan persediaan barang akhir nilainya. Saya beri pengertian seperti ini. Persediaan barang awal adalah persediaan barang yang belum kita lakukan transaksi penjualan ataupun pembelian sehingga belum terpengaruhi. Artinya seluruh persediaan awal kita itu merupakan persediaan barang awal. Nah, sedangkan persediaan barang akhir ialah persediaan barang kita di saat akhir. Artinya itu telah terjadi transaksi-transaksi atau entah itu transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian. Nah, maka dari itu ini dari HPP siap dijual dikurangi persediaan barang akhir. Persediaan barang akhir ini kita bisa lihat tadi di kontrol stok, maka ini dikurang, maka 12 miliar dikurang 12 miliar 240 juta dikurang 12 miliar 17 juta dikurang, maka mendapatkan hasil harga pokok penjualannya ialah 223 juta. Yang kemudian ini merupakan sebuah nilai harga pokok penjualannya. Nah, untuk mencari laba kotornya, ya kita kurangi dengan penjualan bersih. Artinya kita dari penjualan bersih kita kurangi harga pokok penjualannya, maka hasilnya ialah laba kotornya menjadi 20 juta rupiah. Nah, saya ingin mengajak untuk cara menghitung persediaan barang barang awalnya bagaimana. Nah, ini kan persediaan barang akhirnya 12.017.043.000. Artinya kita di sini 12 miliar sama dengan sum, ini merupakan penjumlahan, kita tambahkan dengan total pendapatan kita. Dengan total pendapatan kita, kemudian kita kurangi dengan total pengeluaran kita, maka hasilnya ialah sekian, 12 miliar 90.545.000. Loh, kenapa beda hasilnya? Ya, tentu beda karena sudah terpengaruhi oleh laba kotor. Maka selisihnya 20 juta. Kalau tidak percaya, saya bisa buktikan. Ini ya sama dengan kurang ya. Nah, hasilnya sama bukan? 20 juta. Ini merupakan adalah persediaan barang awalnya. Nah, kalau yang ini juga persediaan barang awal, tapi ini sudah terpengaruhi laba kotor setelah kita melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.